Halo Maria. Halo semuanya, selamat malam. Oke. Oke. Selamat malam semuanya, selamat datang ke IG Live para Mabira. Kayaknya ini yang pertama kali ya. Kita berkolaborasi dengan Binus TV. Kita lagi nungguin Binus TV-nya. Nah, Binus TV-nya udah datang. Kepencet. Oke. Kita undang yang dari Binus TV-nya ya. Halo, Halo Yuda. halo Irfan. Suara gue kedengaran jelas nggak? Jelas kok, jelas. Jelas ya, oke. Suara lu juga jelas. Thank you Sekarang, nih udah diundang Binus TV nih sebelumnya. iya, thank you juga kalau misalnya dari Binus TV juga mau kita undang nih ke IG Live pertama kita nih. Iya, oke. Tapi sedikit aneh ya. Biasanya kalau misalnya gua nih, gua Mhm. sebagai biasanya kan yang pembawa acara gitu ya, biasa nanya-nanya. Sekarang agak agak aneh aja rasanya sebagai yang ditanya-tanya nih. Iya, sama sih sebenarnya kita juga ini sih. Beberapa kali kan kita juga ada kerja sama dengan Binus TV, promosi acara konser. Kebanyakan juga kita yang ditanya. Sekarang kebalikannya lah ya. Berarti kita nge Binus TV, Oke, Binus TV oke. yang ngejawab pertanyaannya. Oke, Oke. oke, oke. Gimana Palingan gimana nih? kita sapa ini dulu kali ya yang udah datang. Kita perkenalan dulu kali ya. Mungkin dari Yuda memperkenalkan dirinya. Oh iya, buat teman-teman, halo semuanya yang lagi nonton Instagram live-nya kita nih, para Mabira dan Binus TV. Gue Yuda, sebagai video jurnalisnya Binus TV, gitu. Oke. Yuda sendiri sekarang udah lulus apa masih kuliah? Kebetulan, puji Tuhan udah lulus. Udah lulus ya. Tahun berapa lulusnya? Binusian berapa? Kalau aku sih Binusian 2019. Binusian 19 2019. sebetulnya. Oke. Pertama kali join Binus TV itu dari tahun berapa tuh? Dari pertama kali masuk kuliah atau gimana? Kalau pertama kali join, kan kalau Binus TV ini kan sebenarnya ada UKM-nya ya, sama kayak para Ya. Mabira gitu. Kalau join dari UKM-nya, Binus TV Club-nya, dan dihitung sekarang berarti kurang lebih udah 3 sampai hampir 4 tahun gitu. 3 sampai 4 tahun. Berarti waktu masuk kuliah langsung udah join Binus TV ya? Benar. Oke.
Aku juga mau perkenalkan diri dulu kali ya buat teman-teman yang Boleh, dari boleh, Binus boleh. mungkin nggak tahu nih. Oke, Iya, benar-benar. nama gue Irfani Gestu. Gue anggota dari Paramabira, alumni Binusian 2016. Gue join Paramabira dari tahun 2012 dan masih aktif sampai saat ini meskipun gue lulus. Gitu. Nah, Oke. sebenarnya kalau misalnya di Paramabira sendiri untuk saat ini gue itu aktif bernyanyi dan juga mungkin ngebantuin beberapa, misalnya ada beberapa konser, mungkin ada anggota organisasi kepengurusannya juga mau nanya-nanya untuk gimana cara, terutama untuk ngehandle bagaimana cara membuat dari sisi manajemen ya, mungkin dari sisi organisasi gitu gimana bikin konser dan segala macam, masih sering berinteraksi sih sampai sekarang, nggak pernah putus komunikasinya Bagus dong, gitu. berarti masih jalin relasi yang cukup bagus ya sama para Iya, Mabira gitu. betul, betul. Yuda sendiri jurusannya dari jurusan apa? Nah, yang menariknya tuh kalau gue sendiri tuh sebenarnya dari jurusan teknik komputer. Nggak banyak orang yang tahu nih sebenarnya jurusan teknik komputer itu apa gitu. Banyak orang yang bilang, oh IT ya? Atau SI ya? Padahal bukan. Teknik komputer itu adalah, kita itu mempelajari bidang elektronika yang digabungkan dengan komputer gitu. Jadi sebenarnya teknik komputer ini pada tahun 90-an atau 80-an saya lupa gitu, dia itu satu dengan teknik elektro. Dan dia itu salah satu peminatan dari teknik elektro. Cuman pada tahun baru-baru ini 2000-an ini dia jadi jurusan sendiri yaitu teknik komputer gitu. Nah ini cukup menarik nih sebenarnya. Banyak gak, ya ada juga sih beberapa orang yang mungkin jurusan kuliahnya tuh sama UKM atau organisasi yang diikut kan beda tuh. Misalnya kayak Yuda dari teknik komputer tiba-tiba UKM mungkin yang dulu dipilih adalah Binus TV itu kenapa bisa sampai kayak gitu? Boleh diceritain nggak? Eh, Menarik sih sebenarnya. Dulu tuh karena saya dari daerah ya, kayak misalnya kan biasalah anak daerah pengen punya banyak koneksi, pengen banyak teman, karena kan dia ngerantau kan pasti sendiri gitu. Alasannya itu sebenarnya itu, pengen ada teman dan juga kenapa akhirnya milih Binus TV ini sendiri, karena menurut saya Binus TV ini adalah salah satu apa ya UKM tempat belajar yang sebelumnya waktu saya sekolah itu nggak pernah saya temuin gitu. Let's say contoh gitu, misalnya kayak suara Napala atau misalnya kegiatan-kegiatan olahraga lainnya. Nah, itu bisa saya temukan dan saya lakukan pada saat saya sekolah gitu. Olahraga basket, badminton, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kayak ke alam, saya bisa pergi sendiri dan lain sebagainya. Walaupun secara teknisnya nanti dipelajarin lebih dalam lagi ketika gabung di situ. Nah, Oh, Binus TV ini saya benar-benar sama sekali nggak tahu dan apa ya, kayak penasaran aja. Ini kayak belum pernah saya coba gitu. Dan akhirnya bergabunglah di Binus TV sekitar tahun 2015-an dan jadi mengenal dunia broadcasting dan rasanya nyaman gitu. Dan kayaknya menemukan ketertarikan di Binus TV ini gitu. oke, sebenarnya juga kalau cerita tentang awalnya masuk organisasi, gue juga sebenarnya hampir sama sih. Maksudnya menarik juga sih karena awalnya itu sebenarnya waktu masuk Binus, kan di Binus itu kan biasanya ada ajang, kita sebut ajang pamer inilah UKM lah, namanya Bunga Rampai itu. Iya, Yang Bunga biasa di Rampai, Binus Buram, Congress. bener, Nah, bener. karena gue dari jurusan Markom, pasti sih yang pertama kali ngelihatnya wah gila, heboh banget itu pasti B-Voice biasanya B-Voice. Yuk, Terus benar. B-Voice. Terus kemudian gue ngeliat nih ada paduan suara nih yang nyanyi. Padahal gue pertama kali masuk Binus TV, pertama kali masuk Binus itu gue nggak tahu kalau misalnya Binus tuh punya paduan suara. Nah sampai akhirnya waktu mereka perform, gue tercengang lah kayak, waduh gila gitu kan. Karena gue juga basicnya sebenarnya waktu di sekolah dulu bukan paduan suara tapi gue ikut band. Jadi ini kayak sesuatu hal yang sangat baru sih menurut gue waktu gue ngeliat para Mabira gitu. Oke, seiring berjalannya waktu, karena gue juga dulunya anak band, gue daftarnya dua, UKM band sama Parmabira. Oke. Tapi seiring berjalannya waktu, gue ngelihat kayaknya kalau misalnya memang gue mau fokus di kembangin teknik vokal, lebih baik gue jalaninnya Paramabira aja. Akhirnya udah sampai sekarang nih, gue joinnya di Paramabira. Dan sebenarnya di Mhm. tahun kedua gue kuliah, gue sebenarnya ada kepikiran mau masuk Binus TV. Wah, kenapa tuh nggak jadi Sebenarnya. itu? Nah, jadi ceritanya gini, biasa lah ya, cerita dikit ya. Mungkin beberapa orang juga pasti banyak yang mengalami ini. Orang tua sih sebenarnya. Jadi awalnya tuh gue tuh pengen kuliahnya itu penjurusannya sebenarnya broadcasting. Markom broadcasting. Dulu sih penjurusannya ada tiga tuh, broadcasting, PR, sama journalism. Oke. Cuman sekarang kalau nggak salah udah beda tuh. Gue juga udah nggak catch up lagi. Setelah itu
ya biasalah orang tua ngerasa mungkin kayaknya kalau misalnya broadcasting, apalagi gue asalnya juga dari daerah nih, gue dari Pekanbaru, orang tua juga nggak punya bayangan sama sekali lu mau kerja jadi apa tuh ntar lulusan broadcasting gitu. Ya, Akhirnya oke. dibilang lah, ya udah lu pilih yang aman aja deh, gue bolehin lu masuk komunikasi, tapi lu nggak boleh ngambil broadcasting. Ya udah gue ambil PR. Akhirnya gue ambil PR, dan gue masih pengen banget sih belajar tentang broadcasting. Kedua gue pengen daftar, tapi ternyata Mm-mm. ngelihat jadwal gue latihan di Paramabira itu cukup padat, sampai akhirnya gue bilang nggak bisa nih gue kalau misalnya rencana gue waktu itu mau ikut dua-duanya, gue nggak Oke. mau ngelepas salah satu. Nah, karena gue pikir-pikir, wah udah nggak bisa nih kayaknya kalau misalnya lihat jadwal latihan Paramabira, terus kuliah, terus tambah lagi Binus TV, kayaknya nggak bisa. Soalnya gue juga punya temen di Binus TV. Mungkin Yuda kenal, namanya Andre Immanuel. Nggak tahu sih di sini dia udah Waduh. masuk. Gak, belum kenal ya, belum sempat kenal ya. Belum belum kenal sih. Mungkin ini ya apa ya yang di atas saya kali ya. Alumni, iya dia kalau nggak Alumni ya. salah, dia itu kemarin gue tanya dia aktifnya itu terakhir tahun 2017. Gue juga ngelihat Hmm. aktivitasnya juga kayak nggak bisa nih kalau misalnya pilih dua-duanya. Akhirnya gue pilih salah satu. Gitu sih. Kalau misalnya sedikit cerita tentang kenapa gue masih masuk Paramabira, dan tadi cerita dikit tentang gue hampir masuk Binus TV. Nah yang menarik di sini gue pengen nanya nih, kan Apa tuh? Yuda Binusian 2019 ya. Benar. Nah, berarti Yuda lulus tahun lalu. Nah, yang mau gue tanya adalah kenapa sampai sekarang masih aktif di Binus TV? Meskipun udah lulus dari Binus. Pertanyaannya menarik sih ya. Kenapa masih aktif gitu? Jadi kalau dulu sih sebenarnya karena UKM ya, UKM jadi kayak menemukan kegiatan baru, hal-hal yang belum pernah dilakuin gitu dan kebetulan di Binus TV juga waktu itu ada presenter Han, jadi kayak saya pengennya jadi news anchor gitu kan. Terus latihan di situ, saya belajar banyak dan saya menemukan kesenangan gitu kayak sebelumnya belum pernah buat skrip, oh ternyata gini ya buat skrip dan sebelumnya belum tahu apa itu dubbing atau mengoperasikan kamera gitu. Saya banyak belajar di situ dan kayak menemukan rasa kesenangan gitu sampai akhirnya ada dilema juga sih sebelum akhirnya saya sebagai karyawannya Binus TV gitu. Karena kan kalau misalnya anak teknik itu mindsetnya itu oke, ketika saya lulus saya pengen masuk ke sini, saya pengen ngerjain ini. Tapi storiesnya saya kenapa akhirnya milih Binus TV itu adalah waktu itu saya sempat kesel pada zamannya pemilihan presiden tahun 2014 kalau nggak salah ya, yang tentang saya nggak mau nyebutin stasiun TV-nya tapi ada satu stasiun beritanya tentang eh, calon presiden yang ini, satu stasiun tentang calon presiden yang ini. Oh iya. Nah, sedangkan kan kalau misalnya media itu yang saya tahu itu adalah harus bersifat netral gitu. Jadi kayak saya pengen tahu sebenarnya kenapa lebih dominannya ke sini gitu. Gimana cara mereka menggerakkan suatu informasi atau memberikan suatu informasi itu eh, kenapa akhirnya bisa bisa jadi itu yang didominankan? Apakah ada faktor-faktor lain? Jadi lebih tertariknya seperti itu. Dan untungnya waktu saya ketika hampir lulus waktu itu lagi skripsi ada tawaran dari bos saya dan Katrisna namanya. Kita sebut aja mungkin lagi nonton, halo Katrisna. Iya. Halo Kak Nah, jadi Trisna. waktu itu ditawarin gini, mau nggak jadi VJ gini gini gini. Wah VJ ngapain ya? Kan nggak tahu juga kan, out of nowhere gitu kan. Apaan VJ gitu kan? Oh reporter, kurang lebih kan reporter gitu. Terakhir pas nyoba dan waktu itu berpikirnya kayak, kayaknya kalau saya ngelakuin hal yang di luar dari jurusan saya menarik untuk jadi pengalaman gitu. Terakhir yaudah saya coba dan benar-benar ya enak aja, have fun ngelakuinnya gitu. Oke, ini Kak Trisna nih udah ngasih jempol nih. Yud. Nah, berarti mungkin teman-teman juga ada yang dari Binus TV juga mungkin nggak gabung di UKM manapun saat ini yang lagi nonton. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita masuk UKM, let's say Binus TV, itu berarti bisa dijadikan karir juga ya? Kalau misalnya bisa lulus kuliah. Benar, kalau emang kita gimana ya, Binus TV itu kan salah satu unit yang ada di Binus gitu. Jadi unit-unitnya banyak dan Binus TV ini udah sebagai medianya Binus lah kurang lebih. Salah satu medianya gitu kan. Kalau misalnya B-Voice juga kita sebutnya medianya dan lain banyak sebenarnya medianya Binus. Tapi Binus TV ini adalah salah satu medianya Binus yang apa ya, yang kalau orang pengen gabung, ya silahkan bergabung di Binus TV Club gitu. Dan kalau emang kita kompeten dan memiliki kemampuan untuk bekerja di Binus TV, ya kenapa nggak dicoba gitu. Nggak ada Iya sih.
gak ada masalahnya gitu. Kalau bisa Iya. kompeten ya silakan gabung gitu. Iya. Sebenarnya juga pengalaman berorganisasi, kalau misalnya Yuda mungkin di Binus TV, gue juga di Paramabira juga. Sebenarnya kampus itu kan banyak banget nih menggempar-gemporkan tuh ibaratnya kampanye, ayo join organisasi, ayo join UKM, ayo join himpunan. Itu tuh sebenarnya bukan ibaratnya basa-basi doang, karena di sini juga ada bukti Yuda misalnya. Di gue juga di Paramabira itu dari organisasi itu banyak banget bukain jalan kan. Misalnya Yuda tadi Bener, jadi bener. sekarang jadi full timer di Binus TV. Kalau misal dari gue juga di Paramabira sendiri juga selain gue skill mengasah skill bermusik, skill organisasi gue juga dapet. Terus juga banyak Bener. banget selama gue berjalan di organisasi Paramabira banyak banget peluang-peluang pekerjaan. Misal let's say nih, misalnya ada acara konser apa tuh biasanya mereka butuh usher tuh. Nah, dimintalah dari anak Paramabira ada nggak yang bisa ini bantuin kita jadi usher konser. Akhirnya kita kerja di usher konser, kita dibayar, terus juga kita juga jadi banyak belajar sih gimana caranya mereka handle konser gitu. Ya gitu sih. Bener Jadi banget. kalau misalnya memang ada teman-teman yang sampai sekarang mungkin semester 2 1 2 3 yang masih belum join organisasi, masih ada waktu kok kalau misalnya kalian mau join organisasi gitu. Benar-benar Oke. karena pas gue tambahin sedikit ya, karena pas di organisasi itu sebenarnya banyak banget yang bisa lu pelajarin gitu di luar hal teknis gitu. Gimana caranya lu bekerja sama-sama orang. Ibaratnya kalau kita bilangnya soft skill gitu. Jadi kita banyak dapat pembelajaran dari situ Ya. gitu. Juga mungkin gue yang juga udah kerja saat ini di luar di salah satu digital media company, sebenarnya itu kalau misalnya kalian punya CV aktif berorganisasi selama Mm-mm. mungkin kurang lebih 2 sampai 3 tahun, itu bisa dibilang itu golden ticket untuk kalian ibaratnya diundang untuk interview. Karena kalau misalnya kalian mungkin sekarang ya bagi yang masih kuliah ya mungkin kalau misalnya kalian belum nyentuh yang namanya job street, belum nyentuh yang namanya LinkedIn gitu, media-media untuk cari pekerjaan itu mereka selalu bilang mereka pengen yang ada working experience, organization experience gitu. Nah, jadi Benar, mendingan kalau misalnya kalian masih punya waktu saat ini yang masih kuliah, kalian boleh banget join organisasi untuk ngejar pengalaman kayak gitu sih. Penting setuju banget. organisasi itu. Oke, palingan itu pertama tadi kita udah perkenalan ya soal mungkin Yuda yang sekarang aktif di Binus TV dan gue juga masih di Paramabira. Nah, kita langsung masuk aja ngomongin soal inti dari IG Live kita sendiri ini. Oke, Mungkin di 2 bulan terakhir kan memang kita ini ya awal-awalnya demam-demamnya corona, kita kan banyak nih aktivitas yang terhambat, yang Mm, akhirnya misalnya gue juga sama Yuda yang harusnya kerja ke kantor, akhirnya disuruh WFH, benar. adanya karantina, ada masa PSBB sampai sekarang itu kita lagi beradaptasi menuju ke new normal. Nah, yang pengen gue tanya ini tuh sebenarnya dari Yuda sendiri ya nih di luar Binus TV, ketika 2 bulan Oke. terakhir itu aktivitasnya tuh ngapain aja selama corona ini? Kalau aktivitas ya, karena sekarang kan tanggung jawabnya udah beda ya, bukan sebagai mahasiswa lagi, tapi sebagai pekerja ya bilangnya gitu, asik. Iya. So, nah, jadi tentu dari saya sendiri pasti ada kerjaan yang dilakukan. Apalagi sekarang kan dipercaya sebagai produser megang satu program namanya Live Tech, sedikit promo. Iya. Teman-teman boleh nonton Live Sama. Tech nanti di platformnya Binus TV ya, gitu. Oke, di Nah, YouTube ya? di, di YouTube Di dan YouTube, bisa oke. pantengin juga di Instagram banyak gitu kan. Nah, Oke. jadi tentunya ngerjain program itu, ngerjain konten-konten yang dibuat oleh Binus TV karena banyak juga yang pasti terhambat kayak yang Wirfan bilang sendiri gitu. Kita harusnya ngelakuin syuting di studio nggak bisa. Terus kita harus berpikir gimana cara ngakalin supaya program ini tetap jalan, mana yang bisa tetap dijalanin gitu. Jadi tetap ngelakuin kerjaan-kerjaan yang seperti biasanya. Dan kalau ngisi waktu kekosongan sih karena di kosan ya. Jadi kalau misalnya kan yang lagi happening itu waktu itu buat kopi dalgona gitu-gitu ya. Dalgona, iya. Nah, saya tuh nggak bisa gitu karena ya namanya di kosan alat terbatas gitu kan. Mau masa Iya. ngaduk-ngaduk gitu. Nah, Iya. jadi lebih banyak ngisi waktunya kayak nonton series ataupun baca buku gitu. Iya. Itu sih. Jadi waktu itu itu kan dari misalnya di luar Binus TV nih. Nah, dari Binus TV-nya sendiri selama kemarin corona kan tadi Yuda juga sempat ini kan berusaha untuk tetap kerja. Selama Mm-mm. masa corona itu apakah Binus TV tetap memproduksi sebuah konten atau gimana? Tentunya pasti Memproduksi. tetap memproduksi sebuah konten. Jadi masih ada eh,
beberapa program yang emang kita sedikit ubah ya, kayak contohnya Jurnal 19, dan itu kan harus dilakukan live gitu ya. Jadi Ya. kita, karena kita nggak bisa live di studio, jadi kita tetap memberikan informasi, berita update-update terkini melalui sosial media yang kita punya, kayak misalnya ke YouTube ataupun ke Instagram kita. Jadi kita memberikan informasi-informasi singkat. Ada juga misalnya Zoom in yang karena kan kalau bisa dibilang program-programnya Binus TV ini banyak yang berhubungan dengan narasumber gitu. Apalagi di WFH sekarang kan orang pada takut keluar dan banyak yang menjadi kendala gitu. Jadi sebisa mungkin kita tetap melakukan produksi walaupun dengan segala keterbatasan Iya. gitu. Nah, kalau misalnya ini nih tadi udah cerita aktivitas nih, dampaknya sendiri terhadap Yuda dan juga Binus TV itu apa nih corona? Positif negatif nih, misalnya nih kan banyak banget yang bilang karena corona dia harus stay at home, makannya malah lebih banyak, pengeluaran malah jadi lebih banyak gitu. Nah, kayak gitu-gitulah Oke. apa nih dampaknya? Kalau 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 ke pribadi gue sendiri ya, apa ya? Kalau positifnya itu mungkin lebih banyak waktu luang yang bisa ngisi kekosongan untuk ngelakuin kegiatan yang kita suka gitu di luar aktivitas kita waktu kita hidup normal. Kalau sekarang kan sebutannya new normal gitu. Itu sih. Terus kalau misalnya negatifnya mungkin lebih banyak ini ya, lebih banyak stres. Karena kan kita manusia kan, kita butuh bersosialisasi. Kita nggak bisa ketemu siapa-siapa, nggak ada teman. Dan kalau untuk pengeluaran sih depends gitu, tergantung tergantung keinginan dan kemauan gitu. Kalau misalnya lagi berniat untuk hemat, biasanya coba belanja-belanja bahan makanan yang bisa dimasak sendiri untuk beberapa hari ke depan gitu. Kurang lebih itu sih positif Oke. negatifnya kalau dampaknya. Tapi kalau misalnya ke Binus TV-nya sendiri, kayak yang tadi saya bilang, eh, banyak program-program yang sebenarnya harus dijalanin karena kan kita kan ada jam tayang juga ya. Dan kalau kalau misalnya nggak bisa kita lakukan syuting, jadi program ini terhambat gitu. Jadi kalau negatifnya itu ke program kita ya kita nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Dan ini kan di luar keluar kemauan kita juga dan ini nggak diprediksi sama sekali gitu. Kalau Oke. untuk positifnya banyak yang bisa kita dapat kayak misalnya beberapa program melakukan Instagram Live Binus TV misalnya yang dilakukan setiap setiap seminggunya 2 kali atau misalnya program-program lain yang melakukan syuting sendiri dengan segala keterbatasan. Jadi kayak para kreatif-kreatif itu diasah lagi kemampuan kreativitasnya untuk menghadirkan sebuah konten. Itu sih Iya. kita bisa ambil positifnya. Iya. Oke, mungkin teman-teman yang baru join juga ke IG Live ini, kita sekarang udah ngobrolin tentang aktivitas yang dilakukan selama 2 bulan terakhir ini, terus juga dampak negatif dan positifnya terhadap diri sendiri, bahkan juga ke organisasi yang kita lagi aktif. Kalau misalnya Yuda di Binus TV, kalau gue di Paramabira, nah apa aja tuh yang kita lakuin tuh selama itu, dampaknya gimana, dan gimana cara kita beradaptasi untuk menghadapi new normal. Nah, kalau tadi Yuda juga udah sempat ceritain soal aktivitas dan dampaknya. Kalau misal dari gue juga dari diri gue sendiri dulu ya, sebenarnya kurang lebih sama Mm, sama Yuda. Gue juga masih ngekos. Ya gitulah, maksudnya bosan banget sih sebenarnya pasti di bosan banget kamar sih. kosan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mungkin kosannya kosan-kosan mewah kali ya, misalnya kayak dalam kamarnya ada ruangan kerja, ada apa, itu sih Asik. menurut gue sih nggak bakal bosan. Cuman gue kebetulan juga ngekosannya kamarnya tuh bener-bener cuman kasur, lemari, bahkan nggak ada meja gitu. Nah, Oke, gue oke. gue menemukan kesulitan, gue harus kerja tanpa meja kerja itu agak susah sih. Satu, kalau di kamar kosan tuh banyak distraction. Misalnya kayak, aduh kalau misalnya lagi capek tinggal tidur, tinggal ngapa malas-malesan gitu. Nah, apalagi kalau misalnya gue nggak punya meja kerja nih, gue kebanyakan kerja di kasur, terus gue cuma ada meja rendah, dan itu gila 2 jam kerja tuh pinggang pasti Ih, sakit pasti itu Pak. kayak Duduk gitu. mulu kan gitu. Duduk mulu gitu kan. Nah, makanya itu salah satu ini sih dampak negatif yang gue rasain. Terus juga kalau misalnya kalian ngekos di Binus, bulan lalu sih sebenarnya pas Idul Idul Fitri itu Hmm, susah banget cari makanan. Kalau misalnya setuju. kalian ngekos, Yuda sendiri Setuju banget. ngekosnya di daerah Binus ya, Kalau kalau aku sih emang di sekitaran Binus, khususnya di Binus sekitaran Yadan Binus. sih lebih dekat. Heeh. Nah, gue juga di Binusya dan itu susah banget cari makan waktu itu. Nah, itu masa-masa yang bikin gue lumayan stres sih, kayak aduh dia sendiri di kosan, nggak ada siapa-siapa, terus juga mau cari makan susah, itu masa-masa stresnya lah.
Nah, kalau misalnya dari Paramabira sendiri, kurang lebih sama juga dengan Binus TV, yang Mm-mm. kitanya biasanya harus latihan paduan suara di kampus, karena kita untuk Paramabira sendiri, kita itu latihan masih di kampus, kita pinjam ruangan di kampus, kita jadi tiba-tiba stop nih. Mm-mm. Apalagi yang bikin kita lumayan sedih itu adalah kita kan memang setiap setahun itu konser 2 sampai 3 kali. Nah, Oke. konser kita yang rencananya mau diadakan di bulan Juli atau Agustus itu jadinya harus di stop karena memang kita udah nggak bisa latihan. Tempat kita biasanya menggelar konser juga nggak bisa memberikan kepastian dan mereka juga pasti nggak mengizinkan lah kita meminjam itu karena mereka Ya, juga nggak benar. tahu nih keadaannya kayak gimana nih ntar prosedurnya seperti apa. Jadi akhirnya tuh stop tuh sampai akhirnya beberapa teman-teman dari Paramabira sendiri itu kita sering lah ya misalnya kayak apalagi di masa WFH gini kita nonton YouTube gitu, nonton Mm-mm. YouTube, nonton apa di Instagram banyak banget tuh konten-konten yang tentang orang perform di YouTube Iya, benar. dia dalam hal musik tuh misalnya di paduan suara di luar negeri atau vokal grup di luar negeri mereka tiba-tiba yang biasanya mereka nyanyinya berbarengan dalam satu tempat tiba-tiba mereka ngerekam sendiri-sendiri tuh terus mereka nyanyi loh kok bisa ya kayak gitu ya dan Mm. kedengarannya bener-bener kayak mereka lagi nyanyi dalam satu grup Secara live gitu ya. secara live gitu padahal mereka di tempat-tempat yang berbeda bahkan ada yang di luar kota di luar negeri tapi mereka tetap bisa ibaratnya memproduksi sebuah lagu seperti itu gitu mereka bisa menyanyi dengan kerennya gitu akhirnya adalah inisiatif dari beberapa teman di Paramabira dan juga di luar Paramabira coba yuk kita bikin 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 kayak ginian gitu akhirnya kita mulailah dengan menyanyikan salah satu lagu dengan menyebut nama Allah yang Oke. aransemennya itu adalah sebenarnya juga musisi Indonesia yang lagi ada di Jerman namanya Agnes Hapsari kita sempat punya project dengan dia dan akhirnya dia bilang ayo kita bikin video ini ya udah akhirnya jadilah video ini kita kita upload di Instagram kita upload di sosial media kita semua dari situlah konduktor kita itu ngeliat ternyata bisa juga ya kalau meskipun kalian semua lagi WFH kalian semua lagi nggak ketemu bareng kalian kita juga masih bisa nyanyi bareng nih ya udah Oke. akhirnya konduktor dan beberapa pengurus di Paramabira akhirnya uh, ngumpul lagi, meeting lagi, akhirnya menyatakan bahwa yuk kita coba bikin virtual concert. Jadi Oke. kita nggak ada konser offline, yang ada jadinya kita konser online yang nanti akan Oke. diupload di mungkin di YouTube dan juga beberapa sosial media lain di mana kita akan menyanyikan lagu-lagu yang harusnya kita nyanyiin di konser di bulan Juli atau Agustus. Akhirnya kita rekam masing-masing, kita edit, kita bikin Ya. videonya, nanti kita akan upload di YouTube. Gitu. Jadi ibaratnya ini Oke. konser yang biasanya di gedung nih kita pindahin nih di YouTube nih gitu. Oke, tapi Jadi, tapi sorry nih, mm-mm. soalnya kan ini jiwa jurnalisnya nih keponya nih Iya, kayak gatel gitu. Jadi pengen gatal nanya nih, ya. kalau tentu kan kalau ngelakuin virtual itu pasti ada kesulitan gitu untuk Iya. menyatukan satu sama lain. Dan gue juga nggak tahu sebenarnya kesulitan yang kalian alami apa dan gimana sih cara para Mabira sendiri untuk mengakalinya gitu. Nah, jadi gini, kalau misalnya kita biasa nyanyi di paduan suara kan biasa dikondak oleh seorang konduktor tuh. Iya. Kita nyanyi sesuai tempo, sesuai ketukan dari yang konduktor eh, kasih ke kita nih. Mau temponya seberapa, ritmenya seberapa. Nah, kalau misalnya kita mau rekam dengan cara itu seperti agak mustahil. Jadinya kita akali dengan beberapa orang akan memproduksi ibaratnya nih lagu Mm-mm. dengan menyebut nama Allah nih. Kita bikin ini instrumennya, kita produksi instrumennya, ketukannya kita benerin sejelas mungkin, seperti apa yang dimau interpretasinya, kita sebarin nih ke anak-anak. Guys, kita akan rekaman lagu ini, let's say dengan menyebut nama Allah, kita rekaman lagu ini, deadline kalian ngumpulin rekaman audionya adalah 1 minggu. Setelah itu, kalian tolong kirimin video kalian menyanyikan ini selama 1 minggu. Nah, terus ada beberapa tim lagi yang akan ngedit suaranya. Kenapa kita butuh Mm. edit suaranya? Karena memang kita juga nggak bisa ini ya. Kalau misalnya namanya rekaman itu juga semua orang juga nyanyinya nggak mungkin benar-benar persis sama. Tapi diharapkan bisa sama. Jadi akhirnya Oke. adalah tim editor audio tersebut yang akan ngekat beberapa gitu kita gabungin sampai akhirnya ntar hasil dari editan audio itu kita gabungin di videonya. Udah jadi deh tuh satu video. Kayak gitu sih. Oke. Pasti ada Jadi kesulitan kalau sih. kalau boleh tahu itu kapan virtualnya bakalan bakalan tayang?
Virtual konsernya itu akan tayang di bulan Juli. Mungkin Di di bulan Juli minggu ya? pertama atau kedua. Cuman memang kita juga sampai saat ini masih proses untuk nyari tanggal yang tepatnya tanggal berapa. Jadi pokoknya ditunggu aja di akun Instagramnya Paramabira atau enggak di YouTube-nya Paramabira. Itu di minggu pertama atau kedua Juli. Gitu sih. Oke, Oke. Nah, siap. kalau misalnya pas masa corona ini dari pihak kampus sendiri ya, apakah Hmm? ada tuntutan kepada Binus TV? Karena gue juga tahu Binus TV itu kan sebuah media ya. Ya. Mungkin di saat corona ini pada saat awal-awalnya itu paling berjasa untuk memberikan informasi yang tepat dan Hmm. terupdate itu kan biasanya media-media tuh. Nah, dari Hmm. kampus sendiri ada nggak sih ibaratnya tuntutan kayak ini selama corona kita dari Binus TV harus bikin konten ini biar ada objektifnya, biar anak-anak misalnya mahasiswa, target audiensnya mahasiswa Binus itu bisa kenapa-kenapa gitu. Ada nggak sih? Kalau misalnya, saya sebenarnya agak takut sih menjawabnya, soalnya bukan kapabilitas saya untuk memberikannya, cuman saya Oke. jawab sepengetahuan saya saja gitu ya. Kalau dari tuntutan dari kampus, nggak bisa dibilang tuntutan, karena itu kan bisa dibilangnya kewajiban juga ya, sebagai, Heeh. maksudnya sebagai sebuah unit dalam satu corporate untuk melakukan tugasnya gitu. Ya. Dan untungnya BINUS ini lebih memperhatikan keselamatan dibandingkan apa ya, kesibukan untuk kita melakukan pekerjaan kita gitu. Makanya Binus sih kalau untuk di Binus TV sendiri untuk program-programnya yang emang nggak diharuskan banget untuk melakukan syuting di luar apa ya kita bilang ya di lingkungan luar, ya kita kalau bisa produksinya dilakukan di rumah aja gitu. Jadi yang penting keselamatan tapi tetap berkarya gitu Oke. sih. Yang gue penasaran sih gimana sih? Mungkin bisa dijelasin sedikit gimana proses Mm, produksi kontennya itu selama di rumah. Ya mungkin biasanya di studio itu kan butuh alat yang lengkap gitu. Terus mm, mm. butuh staff-staffnya juga untuk nge-handle atau mengoperate sesuatu. Nah kalau misalnya kalian produksi konten di rumah itu gimana sih prosesnya? Kalau produksi konten di rumah itu tergantung ya, tergantung kalau misalnya di Binus TV ini kan ada divisi produksi dan ada divisi news. Jadi kalau misalnya saya mampu menjelaskan itu untuk divisi news sendiri. Kalau news itu kan biasanya kita kayak kita tahu berikan berita dan lain sebagainya gitu ya. Dan kalau misalnya pada saat kita ambil contoh Jurnal 19 yang emang harus dilakukan secara live gitu di studio. Pada waktu live kita emang butuh orang yang bisa mengoperasikan audio atau kita mengoperasikan prompter atau misalnya kita butuh FD, kita butuh kameramen dan lain sebagainya. Karena itu semua nggak bisa dilakukan di rumah, ya kita berubah dan beralih melakukannya di Instagram dan beberapa program lain kayak contohnya eh, Live Tech gitu misalnya, yang Hmm? program yang membahas seputar teknologi. Oh, Live Tech ini bisa bisa kita jalankan tanpa kita harus melakukan di syuting di luar gitu. Let's say gitu. Kayak misalnya kan kalau Live Tech ini ada buletin berita. Maksudnya buletin berita itu kayak ngantar-ngantar berita gitu, informasi-informasi terkini. Nah, itu bisa kita akalin dengan melakukan syuting di rumah kayak kita buat konten. Oh, HP ini keluarnya baru rilis di Indonesia tanggal segini ya kita kasih informasinya gitu. Kita melakukan pembuatan skripnya di rumah. Terus kalau misalnya kita untuk ngantar beritanya juga dengan keterbatasan ya kita tetap kita lakukan gitu. Kalau untuk Oh, melakukan produksinya gitu. oke. Berarti ya mau gimana pun juga kita tetap produksi sesuatu dari rumah, tapi mungkin Mm-mm. ada beberapa hal yang harus dikompromi karena juga melihat situasi gitu kali ya. Misalnya ada beberapa Benar. hal yang mungkin major kita minimalisirkan, mau nggak mau kita harus ada beberapa yang di-cut sampai akhirnya kita menyesuaikan dengan keadaan. Mungkin seperti itu kali ya. Iya, kayak misalnya Oh. contohnya kayak misalnya lighting gitu ya. Kalau di Mm, studio kan lengkap gitu, lampunya mm, dari mana. Kalau misalnya di kosan juga misalnya nggak ada lampu gitu untuk uh-uh. pencahayaan kan, ya mohon dimaklumkan gitu. Iya, Untuk iya. kualitas gambarnya, kualitas suaranya dengan ambience atau noise-noise yang di luar gitu kan. Karena Uh-uh. kita kan setiap lingkungan berbeda-beda gitu. Ya, tapi juga sebenarnya kalau dari gue sendiri juga gue kan juga bekerja di salah satu perusahaan digital media. Gue lumayan bersyukur Hmm. sih, maksudnya kayak pekerjaan ini sebenarnya kalau misalnya pun ada masa apapun, misalnya let's say Hmm. ini kita udah kena corona nih, masa pandemi corona ini, tapi kita bisa tetap jalan. Itu kayak Hmm. menurut gue sih sesuatu yang bisa gue sangat syukuri sih karena
banyak banget juga berita yang mengatakan bahwa banyak karyawan yang PHK Benar. karena masalah ini. Tapi karena kita bekerja di dunia digital media masih tetap jalan-jalan aja gitu kan. Benar. Untungnya kayak gitu ya, kalau misalnya nggak bisa bayar kosan kali ya. Nggak bisa makan, Pak. Nggak bisa Nggak bayar bisa kosan, nggak bisa makan, makan. iya. Uh-uh. Nah, kan kita kan tadi udah banyak cerita nih soal selama kemarin pandemi corona ngapain aja. Nah, kalian itu dari Binus TV sendiri untuk saat ini nih, udah lagi new Mm-mm. normal gini, kalian udah mulai aktif lagi nggak sih? Nah, kebetulan kita eh, bukan cuma Binus TV, tapi keseluruhan Binus. Kebetulan terkhusus untuk karyawan ya, Binusian karyawan, itu udah diperbolehkan melakukan pekerjaan di kantor, tapi dengan skema satu minggu gitu. Jadi kita dapat jadwal seminggu masuk, seminggu enggak. Jadi ada apa ya, kayak caranya Binusian untuk tetap menjaga keselamatan para pekerjanya gitu. Kebetulan ada tim A dan tim B untuk Binus TV sendiri, dan tim A ini sudah bisa melakukan produksi di studio gitu. Oke. Nah, kalau misalnya prosedurnya sendiri ada nggak sih? Penasaran aja nih, misalnya kayak sebelum Hmm. masuk ke mana gitu harus harus disemprot disinfektan dulu. Atau gimana, ada prosedur Oh, seperti itu nggak sih? tentunya ada, dan cukup ketat juga ya demi keselamatan bersama. Kayak misalnya untuk kita bisa melakukan pekerjaan di kantor lagi seperti biasa, Binus itu pengen tahu riwayat kesehatan kita selama beberapa hari ini, apakah kita demam atau flu atau lain sebagainya, kita pernah ikut rapid test atau tidak, dan ketika udah lolos itu nanti di kantor juga kita diwajibkan untuk membawa bekal sendiri, tempat makan, tempat minum sendiri, yang hand sanitizer, bawa masker, dan banyak protokol-protokol keselamatan yang memang harus kita patuhi gitu. Oke. Dari Yudanya sendiri udah mulai masuk ke kantor belum? Belum, kalau saya kebetulan Belum. dapatnya tim B, nanti di hari Senin depan baru Di hari Senin mulai depan. masuk. Mm-mm. Soalnya gue juga ngebayangin banyak banget ibaratnya, kalau misalnya kerja di digital kan mungkin ya beberapa dari tim produksi juga banyak banget tuh megang kamera, megang ini, Iya, megang itu gitu kan, juga lumayan mikir ini prosedurnya juga pasti ketat nih, biar nggak ada kontak fisik, nggak ada meninggalkan jejak bakteri atau nggak virus gitu di alat-alatnya. Gue juga bisa ngebayangin tuh bakal ribet banget sih, tapi mau nggak mau kita kan juga harus adaptasi. Kalau misalnya nggak, ya udah kita nggak bisa jalan gitu kan. benar. Dari kalau misalnya kita bicara media, dari KPI juga, KPI sendiri juga nggak ngelarang untuk media melakukan produksi, cuman emang ada aturan di mana untuk tidak melibatkan banyak orang gitu. Jadi tetap media-media ini tetap dapat melakukan kerjaannya, tetap dapat melakukan produksi sebagaimana mestinya gitu. Nah, mungkin teman-teman yang udah di sini juga kalau misalnya ada yang mau ditanyain langsung aja di kolom komentar ya. Mau Nah, nanya bener misalnya banget. tentang TV, mau misalnya nanya tentang para Mabira, langsung aja nih ditanyain. Tapi kalau para Mabira biasanya, kalau penasaran sih, kan aku juga nggak tahu kalau para Mabira itu sebenarnya untuk latihannya itu gimana sih? Karena kita kenal para Mabira ini adalah suatu paduan suara yang cukup eksklusif gitu ya, sering sering memenangkan berbagai penghargaan. Nah, mungkin ada klarifikasi sendiri nih. Kayak kita kan udah tektok-tektok juga di belakang nih. Nah, Kalau dari Wirfan sendiri gimana nih? sebenarnya gini, kalau misalnya dari latihannya dulu ya, kalau Oke. dari latihannya dulu itu gini, kalau biasanya kita latihan di kelas itu di kampus Syadan, itu kan biasanya ya seperti biasa latihan, misalnya ada 30 sampai 40 orang, kita hari ini latihan lagu ini, yuk kita nyanyi gitu, kita bahas part ini, mau bahas part apa, langsung dikomunikasikan. Tapi kita itu pernah awal-awal nyobain untuk kita bikin conference call, bisa lewat Zoom atau enggak lewat Google Meet kayak gitu. Nah, kita awalnya tuh berencana untuk ya udah kita coba latihan, kita coba nyanyi bareng. Ternyata nggak bisa, delay. Kalau misalnya Iya. ada lebih dari satu orang yang ngomong secara bersamaan atau nggak nyanyi secara bersamaan, nggak bisa masuk secara bareng-barengan tuh, pasti ada yang delay. Belum lagi misalnya masalah koneksi internet, mungkin ada yang kosannya mungkin internetnya lelet lah, ada yang mungkin di rumah nggak ada wifi tapi pakai paket internet terus kuotanya habis lah. Tuh banyak banget sih kejadian-kejadian kayak gitu, tapi akhirnya kita semua mencoba beradaptasi lagi, di mana kita udah nggak bisa nih nyanyi berbarengan. Yang dilakukan adalah setiap hari Senin dan Selasa itu kita itu latihan dari jam 5 sampai jam 9. Dalam satu hari itu dibagi menjadi dua sesi, jam 5 sampai jam 7, terus jam 7 sampai jam 9. Itu didata, siapa yang bisa jam 5 sampai jam 7, siapa yang bisa sesi keduanya. Dan ketika kita mulai latihan,
sistemnya adalah pelatih kita ya sebagai konduktor kita, dia yang akan ngomong sebagai hostnya. Terus dia minta, oke, kita lihat urutannya siapa yang ikut latihan hari ini. Misalnya ada 5 orang tuh. Misalnya Wirfan, oke, dimulai dari Wirfan dulu ya. Wirfan, coba tolong kamu buka lagu ini di bar berapa sampai berapa, coba dinyanyiin. Oke, dinyanyiin, akhirnya dia dengar, oke, dia akan memberikan feedback. Tadi kayaknya kamu nyanyi di sini harusnya lebih lebih kayak gini, nanti kamu nyanyi di part ini, nyanyinya kayak gini gitu. Nah, dari situ ada yang sesuatu yang baru nih yang kita temuin nih ketika kita latihan dengan format seperti ini. Yaitu ketika kita waktu di latihan di kelas secara offline, kalau misalnya ada satu orang yang salah, tapi 39 orang nyanyi kencang-kencang, nggak kedengaran tuh salah satu yang salah tuh. Nah, kalau di sini kita benar-benar kayak one on one jadinya. Jadi permasalahan yang paling paling bisa kita highlight adalah kita benerin intonasi. Mungkin selama ini intonasi yang agak nggak terlalu hit the note gitu, misalnya kayak hit agak fals dikit, itu bisa ketutup kalau misalnya kita nyanyi bareng-bareng. Tapi kalau misalnya one on one itu udah nggak bisa ketipu lagi tuh, nggak bisa ngebohongin. Kalau misalnya salah ya udah salah. Jadi itu di latihan dengan melalui conference call itu masing-masing dari individu jadi lebih aware dengan intonasi. Apalagi ada plus minusnya lah ya. Iya, ada plus minusnya. Apalagi kita kan juga untuk konser ini kan kita bakal rekaman tuh. Rekaman juga kita kalau misal rekaman audio itu kan nggak ada gema tuh. Iya. Misal di studio juga kan, kalau misal di studio juga ruangannya kalau misalnya lagi, justru kalau di studio Binus TV diusahakan nggak ada gema karena harus kedap banget kan suaranya. Kedap sama banget. tuh kayak rekaman. Kalau rekaman itu kita nggak bisa tuh nyanyi dibikin gema-gemain, di gimana-gimain. Jadi itu kedengaran banget. Kalau misalnya salah ya udah salah. Sekecil apapun kedengaran. Nafas kedengaran, apa kedengaran gitu. Jadi dari latihan itulah kita belajar gitu, ternyata oh selama ini yang gue nyanyiin intonasinya salah ternyata. Akhirnya baru sadar lah gitu, dan akhirnya belajar lagi kayak gitu sih sebenarnya untuk persiapan. Nah, kalau misalnya tadi ngomongin eksklusivitas nih, jadi mungkin teman-teman yang nonton kita juga ingin mengklarifikasi. Kita banyak banget setiap tahun itu, setiap penerimaan mahasiswa baru atau enggak anggota baru di Paramabira, kita selalu ngomong, bukan ngomong sih, kita selalu dengar, gila Paramabira itu keren banget ya, tapi eksklusif banget sih gitu, kelihatannya eksklusif banget sih. Sebenarnya mau kita klarifikasi di sini adalah kita bukan sesuatu yang ingin kita portray dari Paramabira. Kita itu memang mungkin kebetulannya adalah orang menganggap kalau misalnya kita kompetisi di luar negeri itu tuh gila gede banget gitu, internasional, gila eksklusif banget gitu. Padahal juga memang kita juga berusaha untuk berkompetisi, tapi banyak banget tuh organisasi-organisasi di luar juga yang ikut kompetisi di luar negeri. Tapi nggak tahu kenapa mungkin kita tuh dapat image-nya, wah gila anak-anak Paramabira eksklusif banget lah, anak-anak internasional. Nggak gitu juga sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian ngobrol sama kita juga sama aja sih, ngebanyol-ngebanyolnya gitu. Apalagi kalau misalnya di luar latihan, di waktu latihan oke lah kita serius banget nih, serius. Di luar latihan juga sama aja, ngebanyol juga, ngegosipin orang lah, ngomongin apalah, hidup lah, semuanya kita omongin gitu. Jadi mungkin itu adalah sebuah brand image yang mau kita jauhi ya, untuk eksklusivitas. Nggak ada eksklusivitasnya. Kalau misalnya kita eksklusif, pasti tahu dong, maksudnya kayak bantuan dari kampus atau apa juga pasti beda gitu. Kita nggak ada eksklusifnya, sama aja semuanya gitu. Tapi kan Gitu kesan itu mungkin didapat itu bukan karena nggak apa-apa, terus hanya karena ikut kompetisi di luar jadi dapat kesan itu. Mungkin mereka juga ngelihat bahwasanya Paramabira ini sering latihan setiap malam, mungkin gitu kan. Terus juga dengan berbagai prestasinya, dan menurut gua sih itu nggak masalah sih dapat kesan eksklusivitas gitu. Malah membuatnya jauh lebih keren. Malah balik lagi ke orang-orang yang pengen join Paramabira itu harusnya ini ya, bangga gitu bisa masuk gitu, bukan malah takut. Kalau gua sih mikirnya gitu. ya. Nah, itu juga makanya juga salah satu dampak dari image eksklusif ini, banyak banget yang ibaratnya mikir gini loh. Oke, gue pengen masuk Paramabira nih. Paramabira kan punya proses audisinya yang udah pasti disuruh nyanyi. Terus juga kalau misalnya memang kalian bisa baca not balok, not angka, itu sebuah nilai plus gitu loh. Nah, kita juga pengen klarifikasi bahwa kita juga nggak sampai bener-bener, lu kalau misalnya masuk Paramabira, bener-bener udah harus master nyanyi, suara lu harus bagus, lu harus baca ini, baca itu. Enggak juga sih. Kita tuh juga memang bener-bener
ngelihat Belajar dari potensi dari awal gitu ya. seseorang. Iya, jadi ibaratnya gini, kita itu nggak benar-benar menerima orang yang udah jadi bisa dibilang jadi seorang penyanyi lah, tapi juga orang yang mungkin masih bisa diasah, punya potensi, kita juga terima gitu loh. Makanya mungkin bagi teman-teman nih, mungkin ada nih yang misalnya pengen join Paramabira nih di semester berikutnya atau enggak di tahun berikutnya. Kalau misalnya memang kalian punya hobi misalnya, let's say, gue tuh cuma nyanyi di WC doang gitu, nggak apa-apa kalau misalnya kalian nyanyi di WC, setidaknya kalian coba aja audisi, jadinya bisa kalian tahu kemampuan kalian seperti apa. Justru Bener. banyak banget hal menarik yang kita temukan selama audisi Paramabira. Justru orang yang masuk dengan kapabilitas yang kita bilang, wah, udah outstanding lah gitu, ibaratnya kayak, wah ini orang kalau misalnya disuruh nyanyi udah bisa jadi artis nih kayak gini. Itu justru banyak banget yang kita terima yang seperti itu, justru dia nggak bisa nih disiplin, misalnya let's say dia nggak bisa, mungkin keinginan dia untuk belajar lebih lagi tuh udah lumayan hilang karena dia udah ngerasa oke, gue udah di atas nih gitu. Jadi kita Oke. juga senang banget kalau misalnya menerima orang yang masih pengen belajar. Itu sih yang kita senang kalau misalnya di Binus TV juga pasti kayak gitu tuh. Misalnya mungkin ada anak dari SMA yang masuk ke kuliah Binus, terus uh, dia ini pengen belajar tuh. Biasa kalau misalnya orang-orang kayak gitu potensinya tinggi banget, dia akan disiplin, dia akan pengen banyak nanya, dia akan aktif, seperti itu sih. Jadi Setuju. kalau misalnya teman-teman ada yang mau join di Paramabira ataupun di Binus TV, ya coba aja gitu pokoknya intinya. Bener, Iya. nggak ada salahnya coba gitu. Mm-mm. Siapa tahu Karena juga beruntung dan menemukan kesenangan. ada loh misalnya temen gue itu dulu, dia gue sebut namanya, nggak tahu di sini ada atau enggak, namanya Michiko. Michiko Oke, itu dia eh, ikut audisi Paramabira karena temannya pengen audisi, dia cuman pengen oke. nemenin doang sampai akhirnya di meja audisi dia, temannya bilang, udah nanggung banget, lu juga ini aja deh, audisi aja gitu, iseng-iseng aja. Tau nggak yang terjadi adalah Michiko-nya lolos audisi, temennya nggak lolos. Temannya enggak. Iya, kayak gitu. Oke. Jadi ibaratnya banyak banget, mungkin teman-teman yang suka hobi nyanyi kecil-kecil gitu di mobil atau di WC gitu, mungkin kalian nggak tahu potensi atau kapabilitas kalian. Nah, kalau misalnya kalian penasaran dengan hal itu, kalian datang aja ke audisi. Audisi kita juga bukan audisi yang kayak, oke, lu nyanyi sekarang, nyanyi, oke, kayak Indonesian Idol gitu, misalnya kayak ya udah lu dieliminasi, nggak kayak gitu. Kita juga ketika kalian audisi, kita juga ngasih feedback yang mudah-mudahan kalau misalnya pun let's say nih kalian Hmm. nggak keterima di tahun ini, kalian bisa belajar lagi tahun depan, kalian masuk keterima. Ada kok orang kayak gitu, tahun pertama dia nggak lolos, tahun kedua dia coba, ternyata dia lolos, dan justru dia itu sekarang punya karir musik yang benar-benar luar biasa gitu. Wow, keren. Di Binus TV juga ada sih, kan pasti ada setiap tahapan yang harus dilewatin gitu. Ada juga yang emang orang yang nggak keterima dan dia nyoba lagi tahun depan gitu. Malah orang-orang yang seperti itu yang kita butuhkan gitu. Orang-orang yang benar-benar pengen bergabung dan pengen belajar gitu. Hmm, oke, kalau misalnya gini nih, Hmm. di Paramabira sendiri kan kita kan memang ada kompetisi. Kalau dari Binus TV-nya sendiri itu sering nggak sih ikut-ikut kompetisi gitu, broadcasting atau gimana Kalau gitu? dari Binus TV sendiri sih ada kita yang buat kompetisi juga ada, itu khususnya kayak menjelang ulang tahunnya Jurnal 19, biasanya kayak kita buat ada kompetisi untuk news anchor, dan kita juga beberapa kali ikut-ikut kompetisi dari berbagai kampus yang mengadakan kompetisi tentang jurnalis ataupun news anchor gitu-gitu. Mm-mm. Sebenarnya juga gue pengen bahas sedikit tentang kompetisi. Mungkin teman-teman yang lagi nonton ini juga mungkin ya ada beberapa yang nggak ikut organisasi atau gimana. Sebenarnya kalau menurut gue pribadi, kompetisi itu penting banget untuk diri kita sih, untuk diri kita masing-masing. Karena dengan kompetisi itu kita juga bisa tahu kemampuan kita tuh udah sejauh mana. Memang menang itu Hmm. memang memang sesuatu yang di aim, tapi pengalaman itu nggak bisa dibayar sih. Apalagi kalau misalnya Setuju. di Paramabira kita kan bernyanyi itu juga lu nggak akan bisa nyanyi, ibaratnya dibilang bernyanyi dengan baik kalau misalnya lu juga let's say nggak usah selevel kompetisi lah, lu nggak pernah nyanyi di panggung gitu, nggak pernah ada yang nonton Hmm. lu nyanyi, nggak pernah dengar kritikan orang. Itu tuh penting banget tuh, sesuatu yang membuat kita untuk berkompetisi, gue harus jadi lebih baik lagi. Menurut lu gimana? Setuju sih, kayak sebenarnya kalau masalah itu sih kalau gue lebih ngelihatnya masalah percaya diri sih. Iya. Karena orang-orang yang punya
kemampuan lebih ini kadang percaya dirinya kurang gitu. Makanya dengan kayak misalnya gue pribadi, sebenarnya gue itu adalah orang yang nggak begitu suka di depan kamera, tapi pada saat gue join ke Binus TV, uh, mungkin atasan saya ngelihat bahwasanya saya ada potensi dan dia berusaha untuk memberikan pembelajaran dan sedikit memaksa, ya mau nggak mau harus tampil gitu. Jadi ketika itu udah terasa, percaya diri udah terasa, kita ikut kompetisi, jadi kita siap gitu. Dan kalaupun nggak beruntung, pengalamannya sih, gue setuju sih, pengalamannya itu yang paling penting gitu. Gimana kita menghadapi suatu kompetisi. Oke, ini di kolom komen nih ada yang bilang nih, challenge Hmm. dong Birfan sama Yuda, ayo dong nyanyi bareng sambil bagi suara. Mustahil sih, Waduh, nggak bisa bisa dong, nggak bakal nggak bisa barengan. dong. Tentu ada delay, itu udah nggak usah nggak usah Gak usah dilakuin dilihat ya. gitu. Hancur ntar. Ada lagi nggak ya? Teman-teman ada yang mau nanya-nanya lagi nggak nih tentang Paramabira, tentang Binus TV? Tentang Binus TV, bener. Kolom Nah, komentar terbuka, silakan bertanya buat teman-teman yang mungkin penasaran dan pengen tahu apa aja. Kita terbuka untuk mencoba menjawab gitu. nah, gue pengen nanya nih sebenarnya agak mundur ke ini lagi nih segmen pertama tadi yang soal Oke? soal tentang diri si Yuda nih. Kan Yuda kan kuliahnya kan apa tadi teknik komputer. Teknik komputer. Nah, Mm-mm. ketika lu kerja di Binus TV sekarang, apakah misalnya dari keluarga orang tua nggak setuju? Loh, lu kan jurusannya sistem komputer, teknik komputer nih. Kok Mm-mm. tiba-tiba kerjanya di Binus TV, di broadcasting gitu? Ada ini nggak sih dilema-dilema seperti itu? Kalau dibilang dilema sih pasti ada ya. Hmm. By the way, sorry nih, soalnya tadi agak terang terus lampunya udah redup, mungkin baterainya udah habis nih untuk lighting ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan, kalau dilema lebih ke diri sendiri sih. Untungnya kalau orang tua gue sendiri itu cukup suportif gitu dan cukup open minded kalau bisa dibilang uh, untuk karir saya gitu. Karena kalau dilema tersendirinya itu adalah kayaknya buang-buang waktu ya. Udah menjalani kuliah di teknik komputer, harus belajar kalkulus 1, 2, 3, terus dan lain sebagainya, matematika, fisika gitu. Kenapa ujung-ujungnya ke broadcasting gitu? Dan itu penyesalan itu tuh baru bisa saya terima itu akhir-akhir tahun ini gitu. Dan saya menemukan jawabannya bahwasanya saya baca satu buku dan itu bukunya cukup terkenal. Judulnya uh, Time of Your Life gitu dari Rimke Rando dari penulis Korea gitu. Dia mengatakan bahwasanya uh, untuk lu pengen jadi jurnalis, lu nggak mesti kuliah jurnalis. Ini salah satu kutipannya yang gue ambil ya. Kalau lu pengen jadi orang IT, lu nggak mesti kuliah IT gitu. Dan dari kata-katanya itu gue akhirnya bisa menerima dan di situ dia bilang gini, ketika lu bekerja sebagai seorang jurnalis padahal lu adalah lulusan seorang IT, maka lu akan bisa jago di bidang jurnalis bagian teknologi. Nah, dan itu kayak kebuka kepikiran gue, oh iya ya, gue emang bidang gue waktu gue kuliah itu adalah teknologi. Bukan berarti ketika gue jadi jurnalis, kemampuan gue di dunia teknologi itu hilang. Enggak, malah gue bisa lebih jago di bagian jurnalistik, khususnya bidang teknologi. Dan puji Tuhannya itu kayak jalan barengan gitu. Sekarang gue dapat kepercayaan untuk megang satu program yang gue bilang sendiri, program gue sendiri, Live Tech, yang tentunya program tentang teknologi dan kayak gue udah pernah pelajarin ini waktu gue kuliah, jadi nggak ada masalah buat gue gitu. Jadi dilema-dilema itu gue akhirnya dapat pencerahan setelah gue banyak membaca dan banyak belajar sih, belajar menerima sih gitu. Sebenarnya kasusnya Yuda sendiri itu kalau misal di Paramabira yang banyak banget yang mengalami adalah kalau Yuda kan tadi jurusan kuliah dengan pekerjaan yang diambil kan berbeda jurusan tuh. Kalau di Mm-mm. Paramabira itu banyaknya adalah orang tua terutama sih nanya, ngapain sih join Paramabira? Lu kuliah misalnya jauh-jauh ke Binus itu mau belajar tentang IT lah, mau belajar tentang SI lah, belajar tentang sastra lah, belajar tentang komunikasi lah, belajar tentang desain lah. Ngapain sih? Ibaratnya buang-buang waktu buat join Paramabira. Apalagi Paramabira ini kan juga punya jadwal latihan nih. Misalnya kayak Senin Selasa jam 7 sampai jam 9 malam, kadang juga sampai jam 10 malam atau enggak Mm-mm. kadang-kadang juga startnya di jam 5 sore. Jadi banyak banget orang tua yang mempertanyakan, kenapa sih mesti ikut Paramabira? Kenapa join Paramabira? Banyak banget anak-anak di Paramabira menerima hal itu dan mungkin sebenarnya gini sih. Ini pendapat pribadi gue aja ya. Mungkin Mm-mm.
kampus BINUS itu juga mungkin fokusnya tuh yang dilihat orang brand image ya. Fokusnya di BINUS itu tuh lebih ke akademis. Oke. Jadi kayak ibaratnya, oke, lu masuk BINUS itu untuk belajar, bukan untuk ibaratnya lu nyanyi. Misalnya lu ikut olahraga, ikut seni, ikut apa, itu mungkin di pikiran orang tua adalah gue nggak masukin lu ke binus untuk belajar hal itu. Tapi satu hal yang orang tua mungkin mesti ketahui adalah eh, kalau misalnya kalian punya anak yang ikut organisasi, satu itu akan menambah pengalaman anak kalian nanti waktu kalian mau kerja, working experience, karena organization experience, kalian punya pengalaman organisasi, di mana kalian itu nanti waktu kerja itu ditanya kalian punya pengalaman apa. Zaman Hmm, sekarang itu kantor-kantor tuh banyak banget yang butuh orang yang punya pengalaman, sedangkan nggak benar. masuk akal dong, kita baru lulus kuliah yang diharapkan adalah lu punya pengalaman apa, itu kan nggak mungkin. Jadi Hmm, ibaratnya lo kalau misalnya kalian ikut organisasi itu akan menambah wawasan kalian juga, ibaratnya kayak kalian magang lah sebelum masuk kerja gitu, kalian udah tahu hmm, ini itu. Nah, yang kedua adalah yang sering kita kita bingung ya, kenapa sih kita mau nyanyi itu dilarang gitu, apa sih sebenarnya dampak negatif dari bernyanyi. Oke lah, yang paling krusial, yang paling sering kita dapetin adalah mungkin pandangan orang terhadap paduan suara itu, paduan suara itu hanya menyanyikan lagu dari beberapa kelompok agama tertentu, kepercayaan. hmm, Misalnya nih kepercayaan Katolik, kepercayaan Kristen, dan lain-lain. Tapi mungkin bagi beberapa teman-teman yang punya kepercayaan yang di luar itu merasa kayak, wah kalau misalnya gue ikut paduan suara nih, ibaratnya gue pindah jalur nih, gitu. Nah, itu yang pengen kita jelasin juga, kita klarifikasi bahwa paduan suara itu luas banget musik yang mau dibawain. Bahkan kalau misalnya kita itu juga punya program namanya Ring of Songs. Itu adalah konser annual kita setiap tahun, di mana kita itu membawakan lagu dari berbagai negara. Dalam hal ini maksudnya bahasa. Kalau misalnya kita membawakan lagu yang ibaratnya kesannya religius, itu juga kita hmm. dari banyak sekali kepercayaan, terus juga banyak hal dari genre juga banyak. Jadi kita mau klarifikasi bahwa paduan suara itu luas, nggak cuma di situ-situ doang gitu. Kecuali mungkin beberapa ada yang di luar paduan suara mahasiswa itu ada paduan suara gereja. Nah itu mungkin memang fokusnya Setuju. beda. Tapi kalau misalnya kalian join ke paduan suara kampus gitu, itu tuh beda. Kita semua nggak ini kok, nggak ada yang namanya membeda-bedakan itu gitu. Bahkan juga kayak kita banyak banget bawain lagu-lagu yang dari berbagai daerah, berbagai kepercayaan, dan responnya justru positif. Ibaratnya gini Hmm, loh, ini ada satu hal yang menarik. Kita beberapa tahun lalu ada mendengar kejadian di mana salah satu paduan suara di Indonesia itu membawakan lagu Natal, tapi beberapa dari teman-temannya itu menggunakan hijab karena mereka Muslim. oke. Itu menjadi sesuatu yang ibaratnya dianggap aneh sama masyarakat Indonesia. Itu sempat up tuh konten itu. Tapi ketika waktu itu kita pernah uh, ke luar negeri, kita waktu para mabira keluar negeri, dan salah satu anggota kita menggunakan hijab dan justru menyanyikan lagu yang bisa dibilang bukan dari agama Muslim. Hmm, Mereka itu justru hmm. penontonnya justru penasaran dan ibaratnya mengapresiasi itu. Itu sih maksudnya kayak sebuah pesan yang pengen kita sampaikan juga di setiap konser kita, bahwa ya kita itu bawain lagu dan menggelar konser itu begitu diverse. Jangan benar-benar dilihat dari salah satu sudut pandang doang. Kayak gitu sih. Bener Itu sih. sesuatu Dan yang kalau boleh menarik. balik sedikit sih, kalau misalnya kendala orang tua, emang setiap orang tua beda-beda gitu ya. Tapi itu Betul. kayak sebagai tanggung jawab lu untuk mastiin ke orang tua lu, bahwasanya apa yang lu pilih itu adalah yang baik buat lu gitu. Ya. Kayak misalnya contohnya, orang tua itu pasti memiliki ketakutan tersendiri gitu ya. Kayak kayak gue misalnya. Waktu itu gue disuruh untuk liputan yang demo demo RUU KPK khususnya itu. Itu kondisinya itu sangat-sangat apa ya, cukup ekstrim gitu ya, dimana rusuh gimana mana bakar gitu. Dan ketika orang tua mengetahui itu, tentu ada kepanikan gitu. Dan orang tua jadi kayak menyala, kenapa sih milih milih jadi jurnalis gitu-gitu, kenapa nggak kerjaan yang udah di kantor aja gitu. Tapi yang pengen gue sampein adalah, ketika lu memilih sesuatu itu lu tanggung jawab gitu sama apa yang lu pilih, dan lu bisa yakinkan orang tua lu. Ya terakhir gue bilang,
kapan lagi gue dapat kesempatan untuk momen bersejarah dan gue tahu keadaan langsungnya seperti apa Iya, waktu Kak. rusuh di demo RUU KPK di gedung DPR itu. Dan itu pengalaman yang nggak bisa gue ulang dan nggak semua orang bisa dapetin gitu. Di saat lo lihat teman-teman mahasiswa Kayaknya berteriak untuk keadilan, 3 detik Hah? lagi kita mati, kita out dulu terus kita in live lagi ya.